Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore rekan-rekan jurnalis yang berbahagia dan kami banggakan, serta seluruh warga masyarakat Kota Bontang. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka conference yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang selaku Sekretaris Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bontang. Dan pada kesempatan ini juga didampingi oleh Kasih Surveillance, Imunisasi dan Wabah Bencana Bapak Adi Permana SKMMM dan saya sendiri selaku Divisi Komunikasi Publik Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala Dinas menyampaikan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, warga masyarakat Bontang yang saya cintai, ada Bapak Ibu jurnalis yang saya banggakan. Sore ini kembali akan kita rilis perkembangan terbaru terkait dengan COVID-19 di Kota Bontang. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang ada pola pergeseran potensi epicentrum baru. Kemarin di Jakarta, kemudian pindah ke Jawa Timur, sekarang Makassar. Nah, tentu dalam hal ini kita tidak menginginkan Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang kita ini, terjadi epicentrum. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua untuk saling bekerja sama, saling melindungi, guna mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Mari kita tetap tinggal di rumah apabila memang tidak ada keperluan di luar. Oleh karena itu, beberapa hari ini kita sudah melakukan rapid massal dan insya Allah minggu depan kami akan lebih masif lagi untuk melakukan rapid massal. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang mungkin pada gilirannya akan dilakukan rapid, silahkan ya. Ini adalah gratis dan sangat penting untuk kita mau melihat mudah-mudahan di Bontang tidak terjadi penambahan kasus dan tidak terjadi kontak penularan untuk satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan perkembangan terbaru COVID-19 bahwa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020, sekitar pukul 15:25 lewat sedikit, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Bontang mendapatkan hasil dan telah terkonfirmasi oleh juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 1 orang terkonfirmasi positif COVID-19 hasil swab positif, yang selanjutnya disebut kasus 16 BTG. Jadi kita ada penambahan 1 kasus. Penjelasan terkait dengan kasus BTG 16 ini atau 16 BTG ini adalah seorang perempuan. Ini adalah kasus pertama perempuan, yang kemarin adalah semuanya laki-laki. Umur 41 tahun. Jadi saya ulangi, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun. Pada tanggal 16 Juni, pada tanggal 15 Juni 2020 dilakukan screening di perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dan ditemukan hasil yang reaktif. Jadi rapid ya, di rapid kemudian hasilnya reaktif. Keesokan harinya pada tanggal 16 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan swab. Dan pada hari ini
kami mendapatkan hasilnya dan dinyatakan swabnya terkonfirmasi positif. Saat ini 16 BTG ini sudah dirawat di rumah sakit swasta dan kondisinya dalam keadaan baik, kondisi umumnya baik. Menurut hasil tracing teman-teman bahwa 16 BTG ini tidak ada perjalanan keluar kota. Kemudian dilakukan tracing sebanyak 49 riwayat kontak dengan 16 BTG ini. Jadi kita sudah melakukan tracing sebanyak 49 orang dengan rincian 4 orang anggota keluarga dan saat ini dikarantina di rumah sakit swasta yang sama dengan kasus 16 BTG. Kemudian 45 orang teman kerja dan ke-45 orang teman kerja ini saat ini sudah diisolasi mandiri. Ke-49 hasil tracing dari 16 BTG ini semuanya sudah dilakukan swab dan kita tinggal menunggu hasilnya. Akan kami teruskan tracing terkait dengan riwayat kontak siapa saja terkait dengan 16 BTG ini dan ini masih sedang berlangsung. Mungkin itu penyampaian singkat saya terkait dengan penambahan kasus 16 BTG ini. Demikian, silakan apabila ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Ya, terima kasih Pak. Kami persilakan selanjutnya rekan-rekan jurnalis jika ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi ataupun dikonfirmasi. Ya, kami persilakan rekan-rekan jurnalis jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hasil yang telah diumumkan. Ya, kami persilahkan Kita Muda Media. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Pertama mungkin mau diluruskan dulu untuk pasien terkonfirmasi positif perempuan mungkin bukan pertama karena Bontang 01 Bontang kemarin perempuan ya Pak ya. Tadi Bapak menyebut soalnya perempuan pertama yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang kedua, kita minta ketegasan dari Dinas Kesehatan saja, tim gugus khususnya, apakah ini kedua kali soalnya, apakah kasus seperti ini masuk dalam kategori transmisi lokal? Itu aja Pak, karena menurut riwayatnya tadi tidak kemana-mana dan kemarin juga di kasus. Ya, itu aja Pak, mungkin Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Baik, koreksinya diterima ya. Jadi saya ralat, ini adalah kasus perempuan yang kedua ya. Yang ketiga, ya. Oh, ya. Ketiga malah ya. Oke, baik. Jadi ini adalah sama kasus 16 BTG ini dengan kasus 13 BTG itu hampir sama. Jadi tidak ada riwayat perjalanan keluar dan tidak jelas riwayat kontak terkait dengan kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi positif lainnya. Jadi sudah bisa kita memasukkan indikasi. Jadi sudah berpotensi terindikasi terjadinya transmisi lokal. Ya, saya kira clear ya, Kita Muda Media. Kami persilakan rekan jurnalis lainnya. Bontang Pos, silakan Bontang Pos.
Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Pertanyaan ini tadi sudah ditanyakan sama Mbak Tika dari KMM sih Bu, soal potensi transmisi lokal itu. Mungkin saya juga minta diperjelas sih, Bontang 16 ini berasal dari perusahaan yang sama enggak sih Bu, dari Bontang 13? Mungkin itu dulu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Bontang 13 ya? Benar ya? Silakan Pak, apakah kasus Bontang 16 ini sama dengan kasus Bontang 13 asal tempat bekerjanya? Ya, jadi kasus BTG 16 ini itu tidak terkait dengan kasus 14 dan 15. Ya, itu tidak terkait, tetapi itu ada hubungan dengan perusahaan tersebut. Ya, jadi sama ya. Jadi boleh dikata apa ya? Ya, satu perusahaan tapi tidak terkait dengan kasus 14 15. Ya, gimana? Bontang Pos? Ya, oke. Kita lanjut ke rekan jurnalis yang lain, silakan. Pranala.com, silakan. Mas Izur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ya, cek. Sudah Ya, ada ya? silakan. Sudah. Silakan Mas Izur. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, mungkin tadi maksudnya Mbak Fitri terkait dengan BTG 13 ya. Ini kan mirip, mungkin satu perusahaan. Berarti kita tegaskan aja bahwa PKT kan gitu Pak ya. Biar nggak ini saja, karena biasanya kan di beberapa rilis juga kalau di Dinas Kesehatan Kaltim itu langsung menyebut saja dia perusahaan mana. Itu satu. Apakah ada kontak erat antara BTG 13 dengan 16 karena satu perusahaan? Kalaupun iya, apakah satu unit kerja? Kalau sepengetahuan saya BTG 13 ini kan operator ya. Apakah ada erat kaitannya hasil tracing teman-teman itu berdasarkan kontak erat dengan BTG 13 dan 16 ini saling berkaitan erat karena satu perusahaan dan tidak ada sama-sama sekali perjalanan keluar daerah. Itu aja Pak. Ya, makasih Mas Yusur. Jadi kasus 13, 14, 15, dan 16 itu tidak ada terkait satu dengan yang lain. Ya memang mungkin dalam satu corporate besar, tetapi itu bolehlah kita katakan bahwa itu subkon. Jadi tidak terkait satu sama yang lain. Oke, clear ya Mas Izur ya? Tidak terkait satu sama yang lain. Ya, kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Paradise, silakan Paradise. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Kepala Dinas. Sebenarnya yang mau saya tanyakan apa ya? Kenapa setiap informasi ini kok kayaknya agak tertutup sekali, Pak Baudin? Artinya kalau memang kita dapatkan itu dari perusahaan, kenapa tidak disebutkan saja? Terus proses tracingnya itu untuk gugus ini itu bagaimana kelanjutannya? Terus kalau memang ini dikatakan transmisi lokal, ya sudah kita umumkan saja transmisi lokal. Kenapa harus ditutupi seperti di daerah-daerah lain kan, seperti salah satu pabrik di Jawa itu disebutkan langsung Sampurna dan ditutup perusahaan itu untuk sementara, seperti itu Pak Baudi. Oke, makasih Paradise. Jadi definisi dari transmisi lokal itu sangat jelas erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Kalau ini tidak, ini kita tidak jelas hubungannya satu sama yang lain. Jadi makanya kami mengatakan bahwa terindikasi potensi transmisi lokal. Seandainya kasus antara kasus terbaru dengan kasus sebelum-sebelumnya itu ada riwayat kontak dan itu jelas, itu baru kita mengatakan bahwa jelas-jelas itu sudah terjadi transmisi lokal. Nah seperti itu
dari Paradise ya. Nah, kemudian kami tidak tertutup sama sekali. Ya. Kalau kami tertutup, tidak mungkin kami sampaikan berapa yang harus berapa hasil tracing ya, kemudian berapa yang positif rapidnya, berapa yang kita tidak lanjuti. Memang tentu dalam hal ini ada etika-etika publikasi yang kami harus jaga ya, terkait dengan etika publikasi ya, etika komunikasi. Mungkin seperti itu ya Pak Paradise, dari Paradise. Makasih. Ya, kami persilakan yang lain. Oh, Pranala kembali. Oh, boleh ya. Ya, Oke. silakan. Berarti kita fix ini bukan transmisi lokal Pak ya. Intinya kan gitu tadi penegasannya bahwa ini bukan transmisi lokal karena tidak ada kaitan dengan B313 dan B316 seperti itu. Nah, kemudian biasanya kendala tracing itu apakah karena ketidakjujuran pasien yang bersangkutan atau seperti apa? Karena tracing yang dilakukan juga kan kadang kita juga hanya menerima seperti itu saja dalam perjalanan, kemudian aktivitasnya juga kadang pasien tidak jujur dengan tim gugus, atau itu kendala salah satunya atau gimana sih Pak? Kemudian dengan adanya indikasi seperti ini, beberapa kayak kafe dan tempat wisata yang akan buka itu apakah ada peninjauan ulang lagi atau seperti apa? Kemudian di Tugu Selamat Datang juga akan seperti apa dengan kasus baru ini? Itu Pak. Ya, baik. Jadi Pranala siapa nih? Mas Isur ya? Ya, Mas Isur. Nah, jadi tracing, jadi begini. Kita akan menelusuri ya semua informasi yang kami terima terkait dengan riwayat kontak kasus tersebut. Makin banyak informasi yang kami dapat, tentu tracingnya itu makin banyak. Nah, seperti kasus 14 dan 15 itu ada 128 yang kami sudah tracing. Ya, kemarin baru 86, sekarang sudah 128 ya kasus 14 BTG dan 15 BTG. Dan itu kami sudah swab, tinggal kita menunggu hasilnya. Terkait dengan KPKP, nah sudah beberapa rilis sebelumnya kami sudah sampaikan dan kami sudah menegaskan bahwa siapapun yang melakukan pelaku usaha, kami silakan melakukan usahanya, silakan mengembangkan usahanya, ya silakan berusaha, silakan beraktivitas, silakan membangkitkan ekonominya. Tetapi tolong dijaga protokol kesehatan dengan baik, ya. Jangan sampai ya tempat kita berusaha itu malah menjadi tempat untuk transmisi di situ. Adalah kewajiban daripada pemilik usaha itu untuk menyampaikan informasi, untuk melakukan layout, pengaturan jarak di situ, menyediakan cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, dan sedapat mungkin memberikan informasi bahwa ini maaf, ini tidak jaga jarak, silakan pindah ke sana. Ya. Jadi diedukasi pengunjung, ya, kita mengedukasi pengunjung. Jadi jangan kita hanya sekedar untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi kita juga menjaga orang lain, menjaga diri kita. Apa jadinya kalau sudah terjadi transmisi lokal, kemudian tempat usahanya kembali tidak beroperasi. Tentu kita saling merugikan satu sama yang lain. Mungkin demikian Mas Yusur. Nah, kalau terkait Tugu Selamat Datang, ini kami sudah menyusun SOP-nya, ya. Sebentar lagi saya kira akan selesai. Mudah-mudahan nanti setelah itu, ya silakan menanyakan ke tim gugus. Makasih Mas Yusur. Ya, makasih ya Mas Isur ya. Dari Kaltim Pos, silakan. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Pak, ini kan 2 kejadian ini ya, yang sudah tidak ada melakukan perjalanan keluar, terus tidak ada kontak dengan pasien COVID. Yang saya tanyakan, seberapa
akurat sih Pak hasil tes swab itu Pak? Seberapa akurat hasil tes swab itu, karena yang pasien 14-15 juga kan awalnya negatif, terus di swab ulang ternyata hasilnya positif. Apa ada kemungkinan ada swab false itu Pak? Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, kalau swab itu hampir 100% ya akurasinya. Nah, jadi mungkin ya karena mendeteksi antigen virus. Ya, beda kalau rapid itu mendeteksi antibody ya, antibody manusianya. Kalau ini adalah antigen virusnya yang kita deteksi ya kalau swab ya. Nah, jadi begini, kasus 14-15 itu dari swab negatif ke swab positif itu beda kasus ya, beda. Jadi itu memang sebelum naik pesawat itu dinyatakan negatif. Ya. Tetapi kan mereka melakukan perjalanan. Ya. Nah, jadi mungkin di dalam perjalanan itulah yang bersangkutan kasus 14 dan 15 ini mendapatkan paparan di situ, paparan virus. Jadi makanya pada hari ke-11 begitu ada keluhan, ya ada keluhan mirip dengan COVID, kemudian kita lakukan swab dan ternyata hasilnya positif. Mungkin seperti itu ya. Jadi bukan berarti bahwa step pertama negatif, setelah step kedua positif. Jadi itu tidak terkait, ya tidak terkait. Apalagi dilakukan di tempat yang berbeda. Demikian masih siapa? Pak Kartipos. Iya Pak, Edwin Pak. Pak tambahan dikit Pak. Edwin ya. Iya. Bu Jamila boleh tambah dikit? Ya Mas Edwin, masih ada? Ya, ini mungkin ini Pak, memang kasusnya sih tidak di Bontang. Yang di pasien Kutim kemarin kan juga yang hasil rilisnya Dinkes Kutim kan juga seperti itu Pak. Makanya saya tanyakan keakuratannya swab itu. Pasien yang Kutim yang barusan meninggal juga kan dia tidak ada melakukan perjalanan dan tidak ada kontak dengan pasien. Tapi hasilnya positif swab. Mungkin itu latar belakangnya saya tanyakan Pak. Oke, makasih. Ya, saya kira sudah memperoleh penjelasan tadi ya. Ya. Ya, ini persilahkan yang rekan-rekan jurnalis yang lain. Tribun Kaltim, silakan. Halo. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, semoga kita sehat semua. Terima kasih Pak atas keterangannya yang tadi disampaikan oleh Pak Bahodin. Saya Fahri dari Tribun Kaltim. Pak, ini saya coba fokus ke kasus Bontang 16 sama Bontang 13. Nah kan dari tadi ya keterangan Bapak bilang itu kan mempunyai ada kemiripan walaupun tak sama begitu. Dan kemudian tidak melakukan perjalanan keluar, tidak ada riwayat perjalanan keluar. Sebenarnya Pak kan tidak mungkin ya Pak di dalam ketika swab positif tadi itu juga Bapak bilang bahwasanya akurasinya 100%. Jadi tidak mungkin virus itu datang tiba-tiba begitu saja di suatu tempat begitu. Dan kemudian apa sih Pak kesusahan dari teman-teman tim gugus Pak untuk menyelidiki rangkaian penularannya Pak? Kan beberapa data dari kemarin juga Bapak sudah melakukan tracing ke beberapa puluhan orang yang riwayat kontak. Kesulitannya itu apa sih Pak sehingga tidak bisa menemukan rangkaian penularannya itu Pak sampai pada akhirnya dia yang tidak kemana-mana kemudian terkena COVID. Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi begini, semua yang terkait dengan kasus 13 dan kasus 16 ini, tentu dalam hal ini kita menanyakan terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Apa pernah kontak dengan ini? Dan itu tidak ada, ya, itu tidak ada. Yang kedua, kami ini kan Kutim kan sudah terjadi transmisi lokal, Tenggarong itu sudah terjadi Kukar ya, Balikpapan ya. Sementara ya akses masuk kita itu memang kan belum ditutup meskipun ada checkpoint di situ. Kita tidak tahu apakah ada orang yang masuk itu adalah OTG ya, kemudian
menularkan kepada orang Bontang yang juga OTG, sehingga itulah pentingnya kita melakukan rapid dan rapid massal, ya, kita rapid massal. Nah, oleh karena itu sepanjang kami punya alat rapidnya, insya Allah kami akan terus melakukan rapid, ya, untuk melihat bagaimana peta sebaran daripada COVID-19 di Kota Bontang. Mungkin seperti itu ya, Tribun. Gimana Mas Fahri? Clear ya? Cukup ya? Halo. Ya, silakan Mas. Bu, Ya. memungkinkan nggak Bu? Maksudnya ketika kalau rapid kan masih ada presentasi akurasinya, masih ada peluang untuk false kan Bu? Ya. Ada berpeluang nggak Bu ke depan itu kita melakukan swab massal Bu, bukan rapid test massal Bu? Mungkin itu yang terakhir Bu. Oke Pak, apa berpeluang kita melakukan swab massal? Ya, Silakan Pak. itu tergantung dari ketersediaan anggaran. Ya, tergantung dari ketersediaan anggaran. Dan ya, itu intinya, dan kesiapan alat, ya. Ya, saya kira clear ya Mas Fahri ya. Ya, kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Bontang Pos. Ya Bu, makasih kesempatannya lagi. Ini Bu, mungkin saya mau memperjelas soal kan 13 dan 16 ini dari perusahaan ini Bu. Nah, dan mereka dirawatnya sebelumnya di rumah sakit swasta, dan yang 16 juga ini di rumah sakit swasta. Nah, apakah memang kalau misalnya dari perusahaan itu memang harus di rumah sakit swasta atau di RSUD Taman Husada yang memang rumah sakit rujukan utama. Kemudian untuk kan kasusnya mirip ini Bu dengan Bontang 13. Nah, yang Bontang 13 udah diketahui nggak sih Bu penularannya itu dari mana? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik. Dari Bontang Pos ya. Ya. Di awal-awal merebaknya COVID di Kota Bontang, ya. Kami tim gugus sudah berkoordinasi dengan manajemennya, saya sebut saja manajemennya PKT, untuk menunjuk satu rumah sakit, ya, satu yang bisa menangani karyawan PKT kalau misalnya ada yang terkait dengan COVID. Dan alhamdulillah beberapa saat setelah saya koordinasi dikeluarkanlah ada rekomendasi dari pusat untuk menunjuk rumah sakit PKT. Nah, jadi makanya setiap yang terkait dengan COVID-19 yang terkait dengan perusahaan tersebut itu dirawat di rumah sakit swasta, ya, di rumah sakit PKT. Ya. Nah, dan pada selanjutnya kami sudah menunjuk juga, ya, jadi pada saat yang hampir bersamaan kami menunjuk juga rumah sakit PKT dan rumah sakit LNJ Badak sebagai rumah sakit COVID di internal Kota Bontang. Nah, terkait dengan kasus 13, jadi sampai saat ini, jadi ini yang kasus 13-16 ini adalah kasus anomali. Ya, ini kasus anomali. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, ya, bahwa persoalan COVID-19 di Bontang itu kita jangan pernah menganggap sudah selesai. Ya, dengan zona hijau kemarin jangan kita pernah menganggap itu sudah selesai. Masih berat tantangan kita ke depan. Nah, oleh karena itu di awal saya sampaikan mari kita saling menjaga, ya. Mari kita saling menjaga. Silakan melakukan kegiatan ekonomi, tetapi tolong, ya, perhatikan protokol kesehatan. Yang belum punya cuci tangan, yang belum punya hand sanitizer, yang belum melakukan physical distancing, silahkan diatur dari sekarang. Dan kami akan terus melakukan monitoring, ya. Kalau ada yang melanggar, kami akan melakukan tindakan. Mungkin seperti itu. Ya.
Kira clear ya? Kita terima satu lagi. Ya, satu lagi. Ini mungkin yang terakhir. Silakan bekesa.com. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak, ini saya mau nanya. Ini kan kasus yang di perusahaan bukan pertama kali, bahkan bisa dikatakan sudah ada 4 pasien ya dari perusahaan yang sama walaupun dari divisi yang berbeda. Nah, ini ada upaya nggak sih Pak atau ada kebijakan dari pemerintah meminta perusahaan tersebut melakukan swab massal, bukan lagi rapid, karena kan kalau rapid aja perusahaan yang protokol kesehatannya yang sudah ketat aja masih kecolongan gitu loh Pak, masih ada bahkan sudah ada 4 yang positif. Nah, ada upaya nggak sih Pak meminta perusahaan itu melakukan swab massal ke semua karyawan maupun tenaga kontrak yang dipanggil? Itu aja sih Pak, makasih. Ya, yang pertama kami sampaikan ya bahwa ini kan kita sudah memasuki new normal. Ya, kemarin awal-awal pemberlakuan fase pertama new normal itu kami sudah roadshow ya ke perusahaan-perusahaan untuk melihat kesiapan mereka untuk penyesuaian adaptasi terkait dengan new normal ini. Ya. Pada waktu yang bersamaan, perusahaan-perusahaan juga telah melakukan screening melalui rapid massal. Ya. Kalau ada yang reaktif, ya, itu langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui swab. Nah, jadi begini dari Bakesa, itu pemeriksaan swab, ya tentu juga tidak serta-merta dilakukan begitu. Nah, jadi itu dilakukan dulu screening, ya screening, baru dilakukan swab. Kecuali ada kontak tracing, ya ada kontak tracing, itulah baru kita lakukan pemeriksaan swab. Karena tentu juga pihak perusahaan mempertimbangkan berapa kos yang harus dikeluarkan terkait dengan swab. Ya, jadi apalagi kalau di pemerintahan itu ya hanya yang ODP dan PDP ya yang dilakukan swab. Tapi kalau swasta silakan ya silakan. Kalau mau lakukan swab mandiri. Mungkin demikian Mbak Kesa. Ya, gimana Mbak? Bekesa.com. Sudah clear ya? Oke. Saya kira demikian rekan-rekan jurnalis tanya jawab kita. Dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala Dinas menyampaikan closing statement sebelum kita menutup konferensi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian warga Bontang yang saya cintai dan teman-teman jurnalis, dengan adanya anomali kasus 13 BTG dan 16 BTG ini, ya ini menjadi perhatian kita semua. Ya, kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, nah, kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita sehingga kita semua saling menjaga satu sama yang lain supaya kita bisa betul-betul tidak menyebabkan penyakit ini menjadi transmisi lokal di Kota Bontang. Ya. Itu aja harapan kami. Ya, apabila ada masyarakat yang mau berbelanja, silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan. Kalau memang tempat tujuannya atau KPKP mau mengunjungi KPKP, kalau tidak menjalankan protokol kesehatan, pilih KP yang lain. Ya, pilih KP yang lain. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi baik, demikian saya kira penjelasan kami terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kota Bontang pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian rekan-rekan jurnalis dan seluruh warga Bontang. Pada kesempatan kali ini press conference dari gugus tugas telah selesai, dan tetap pesan jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.